Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Febriola, kelas PBSC, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai tafsir tentang takdir manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan arti dari kata takdir sendiri. Secara umum, banyak orang mengartikan takdir itu suatu hal yang sudah terjadi tanpa kita kehendaki, atau istilahnya terjadi secara tiba-tiba atau berhubungan dengan kehendak Tuhan. Takdir sendiri erat kaitannya dengan makhluk-makhluk Allah, terutama manusia. Menurut bahasa, takdir berarti menetapkan segala sesuatu atau menerangkan kadar atas sesuatu. Makna kata takdir bisa pula diartikan dengan menilai sesuatu atas penilaian tertentu, atau memperkirakan sesuatu melalui perkiraan atasnya, seperti memperkirakan kekuatan suatu benda, kadar maupun nilainya. Jika takdir dimasukkan dalam pembahasan mengenai apa saja yang mengandung konsekuensi jika dilakukan, maka ia mempunyai arti menetapkan segala sesuatu secara bijaksana atau proporsional, sesuai kehendak dan ketepatan yang melingkupinya. Adapun makna kata takdir menurut istilah agama atau syariat adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ilmu dan kehendaknya. Adapun dalil-dalil dari Al-Quran yang menguatkan pendapat yang dimaksud adalah sejumlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Berikut saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasaqqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala rafbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan maupun di lautan, serta tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Demikian pula tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Al-Mahfuz, Quran Surah Al-An'am, ayat 59. Jadi, maksud dari ayat yang dibacakan sebelumnya ialah semua hal yang terdapat di bumi dan alam semesta ini datangnya dari Allah. Dan semua hal yang terjadi di dunia dan alam semesta ini semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tercatat dan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauh Mahfuz. Adapun ayat lain yang membahas tentang takdir yaitu sebagaimana firman Allah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah Yunus ayat 49. Maksud dari atau makna dari ayat tersebut ialah Allah mengajarkan kepada Rasulullah jawaban yang harus dikatakan kepada mereka dengan memerintahkan kepada Rasulullah agar mengatakan kepada mereka
bahwa Rasulullah tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan kepada dirinya. Sebab Rasulullah hanya utusan Allah yang tidak berkuasa untuk mempercepat ataupun memperlambat datangnya siksaan yang dijanjikan Allah kepada mereka. Sebagaimana ia juga tidak dapat memperlambat datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang muslimin. Akan tetapi, datangnya manfaat dan mudarat yang ditimpakan kepada manusia tiada lain hanyalah atas kehendak Allah semata. Itu berarti, apabila Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Rasul-Nya, karena kehendak itu hanyalah semata-mata milik Allah yang memelihara alam semesta. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan kehendak Allah, bukan menciptakan kehendak. Apabila Rasul mengetahui akan hal-hal yang gaib, tidak lain hanya karena mengetahui dari wahyu Allah. Lalu, ayat lain yang menjelaskan takdir tentang manusia juga terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika Allahi yashir. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Al-Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Ayat ini menerangkan bahwa semua bencana dan malapetaka yang menimpa permukaan bumi, seperti gempa bumi, banjir, dan bencana alam yang lain, serta bencana yang menimpa manusia, seperti kecelakaan, penyakit, dan sebagainya telah ditetapkan Allah akan terjadi sebelumnya dan tertulis di Lauh Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, hal ini berarti tidak ada suatu pun yang terjadi di alam ini yang luput dari pengetahuan Allah dan tidak tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi dapat disimpulkan bahwa menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah sangat mudah bagi Allah, karena Dia Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang telah ada maupun yang akan ada nanti, baik yang besar maupun yang kecil, yang tampak dan yang tidak tampak. Jadi ayat-ayat yang sudah saya terangkan tadi merupakan peringatan sebagian kaum muslimin yang masih percaya kepada sesaji atau pohon keramat, suka meminta sesuatu kepada kuburan yang dianggap keramat, menanyakan sesuatu yang akan terjadi kepada dukun dan sebagainya. Hendaklah kita, manusia, hanya percaya kepada Allah saja, karena hanya Dialah yang menentukan segala sesuatu. Jadi seperti itulah penjelasan dari saya mengenai ayat-ayat apa saja yang menafsirkan atau menjelaskan takdir manusia. Tidak hanya 3 ayat di atas yang membahas tentang takdir, terkhususnya takdir manusia, akan tetapi masih banyak ayat-ayat atau surah-surah yang menerangkan tentang takdir manusia, seperti dalam Quran Surah Yasin ayat 12, Quran Surah Al-Buruj ayat 21-22, Quran Surah Al-Mulk ayat 25-26, dan masih banyak lagi. Namun tidak bisa saya sebutkan semua. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penjelasan tentang tafsir takdir manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.